aku belum. Justru aku Oh belum ya? Di sini masih sudah. panjang waktu. Di sini Jam dekat berapa? lagi imsak nih. 1 jam lebih lah kalau imsak. Aku sekitar 5 sampai 10 menit lagi kayaknya. Oke, Bang Bram. Bram Brama, Kristen Muslim, Bang. Untuk sekarang ini saya Kristen. Siap. Salam kenal, Bang ya. Salam toleransi, selamat pagi. Selamat bergabung. Silakan, Bang, ada yang mau disangkal atau ada yang mau ditanyakan, silakan, Bang. Ya, ini saya tanya ini, ada nggak sih banyak orang ini percaya tentang hal kebangkitan? Sedangkan yang saya sembah itu yaitu Sang Pencipta, dia telah membangkitkan nama Yesus Kristus. Nah, makanya saya jadi percaya di kemudian hari nanti akan ada kebangkitan, ada kematian, ada kebangkitan. Jadi menurut saudara-saudara ini gimana, percaya nggak bahwa di kemudian hari ada kebangkitan? Kalau memang percaya ada kebangkitan, siapakah nama yang pernah dibangkitkan orang itu dengan bukti yang nyata? Itu aja yang mau saya tanyain, silakan. Iya, jadi kalau kita berbicara kemudian tentang kebangkitan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala kemudian lebih dulu menjelaskan kepada kami umat Islam di dalam Al-Qur'an surah Yasin, di kalau nggak salah di ayat 55 mulai ya, Allah kemudian menjelaskan terkait dengan hari kebangkitan atau kebangkitan manusia setelah kematian. Allah mengatakan kemudian wadarabalana. Di surah apa tadi namanya? Surah Yasin. Yasin ayat berapa? Coba di ayat berapa itu Dinda? Dinda Alif. Wadarabalana wanadhiya. Wadarabana masa wanasyahqa Iya. lam ayil idma wa hiya. Itu ayat berapa itu ya? Tak buka dulu ayatnya Gurunda. Kalau letak ayatnya lupa. Surah Saya juga di situ Allah kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya Ya ada punya Quran ya. Jadi biar saya buka begitu loh. Jadi biar si apa namanya, biar saya baca tertera nggak ini ayat sesuai 51 ya. Yasin Ayat 51. 51. Kalau nggak salah iya, coba di ayat 51 mungkin. Saya lupa juga ayatnya ayat berapa gitu. Surah Yasin 78. Oh 78. Wadrabalana masala wa nasiya khalqah qala ma yuhil idama wa hiya ramim. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin azim. Alim ya? alim. Alim. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqa qala ma yuhil hizama wa hiya ramin. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jadi kata Allah, dia membuat perumpamaan kemudian bagi kami dan melupakan asal penciptaannya. Dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan? Yasin ini maaf. Yasin ini nomor berapa Yasin ini? Kayak Al-Juhur 36, surah 36, surah 36. Surah 36. Iya. Di situ siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lulu? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang menciptakannya pertama kali. Dialah Allah yang Maha mengetahui setiap makhluk. Yasin itu di Mana Bang? Yasin di situ ditulis di situ
Tentang sanggakala, itu karena sanggakala. Iya, intinya kan abang mau bertanya kan, Tapi apakah begini, maksud saya. apakah ada di dalam Al-Quran tentang kebangkitan? Maaf ya. Ditulis di Yasin 51 tadi ya. Ya, Nah, di situ tiupkanlah sangkakala. atau gini aja deh, yang tidak membuat anda bingung itu misalnya Al-Hajj ayat 7 coba. Seingat saya Al-Hajj ayat 7 itu berbicara juga. Al-Had ini nomor berapa Al-Had sini? Aduh, membahas. Saya 43 kan juga 43 ya. Itu tadi nggak kan ketemu, surah Yasin nggak ketemu Pak. Ketemu 36. Ini ada di 7879 Ustaz Alif ya. Iya Oh betul. di ayat 7879 ya? Iya, Al-Hajj itu seingatku itu kalau itu surah 20. Itu dulu Yasin dulu. Atau ini deh supaya sudah Banyak tidak sebenarnya. membingungkan beliau. Ini Al-Hajj ayat 7 coba. Wa anna sa'atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Di ayat Yasin itu di ayat 78 itu tentang menghidupkan tulang belulang itu ya. Ya, itu membangkitkan orang yang sudah hancur lebur malah hidup. Ya. Lanjut. Kalau Yes. yang mudah dipahami oleh saudara-saudara Kristen, Al-Hajj ayat 7, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Itu jelas tuh, itu lebih bisa dipahami oleh teman-teman Kristen. Jadi maksud saya di sini Bang. Ya, Maksud saya di sini Bang. Yang saya imani, yang saya sembah itu, yaitu Allah yang disembah bangsa Israel. Dia telah membangkitkan orang mati. Namanya Yesus Kristus. maksudnya Tuhan, maksudnya Namanya Yesus Kristus. ya, namanya Yesus Kristus. Ya, jadi maksud Anda Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhannya Kristen gitu ya? Bukan, artinya begini, kita berlogika orang awam aja ya. Iya. Yang disembah bangsa Israel itu, yaitu yang saya imani, dia telah membangkitkan yang bernama Yesus Kristus. Nah, Yesus ini posisinya Nanti kita bahas, nanti kita arah ke sana, nanti kita akan arah ke sana ya. Iya. Yang saya imani itu, yaitu yang disembah bangsa Israel telah membangkitkan yang bernama Yesus Kristus, yang mana dia telah mati di kayu salib ya. Iya. Nah, jadi yang you imanin ini dia telah kalau memang dia telah membangkitkan orang mati, siapakah nama orang itu yang telah dibangkitkan oleh yang you imanin, yang dengan cara bukti yang nyata yang pernah dibangkitkan, namanya siapa? Itu yang saya maksud. Silakan, saya mute. Kalau di Islam itu kemudian yang dibangkitkan itu dari kematian, Nabi Isa alaihissalam pernah membangkitkan orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel, tetapi kemudian Al-Quran karena bukan buku biografi, Maksud saya kalau memang Islam itu membangkitkan orang itu, saya tahu itu dia ditulis di Al-Baqarah atas izin Allah, berarti kalau Anda itu tidak dijelaskan. Siapa? Itu Nah, tidak jadi dijelaskan. Artinya begini, maaf ya. Ya, Karena kita perlu mengetahui bukti. Iya. Ini bukti yang nyata. ya. Yaitu seperti yang nyata itu yang disembah bangsa Israel telah membangkitkan Yesus Kristus. Ditulis di Al-Baqarah ayat 49 bahwa dikatakan di situ dia telah dia juga bisa membangkitkan orang mati. Tetapi namanya tidak dijabarkan. Imran kali Pak, bukan Al-Baqarah. Maaf ya, Ali Imran ayat 49. Nah, di situ Isa alaihissalam dia membangkitkan orang mati. Saya bertanya-tanya, ini benar nggak Isa alaihissalam ini membangkitkan orang mati? Kalau memang benar dia membangkitkan orang mati, siapa namanya? Enggak dijelaskan, Bang. Terus kalau misalnya kalau dituliskan namanya, fungsinya apa, Bang?
Bukti itu Bang, bukti. Sejarah. Bukti untuk apa? Kan dikatakan membangkitkan orang mati udah cukup bagi orang beriman. Kenapa harus ditanya siapa namanya? Maksudnya maaf nih ya Bang ya. Iya. Maaf nih. Maaf ya. Jadi begini. Iya. Ada dibangkitkan si A. Contoh saya buat namanya si Sapurudin ya namanya ya. Iya. Lalu nanti ditanya, Saparudinya ditanya, apakah kau keluar dari kubur gitu maksudnya? Bukan. Gini, Lalu? Bang. Sebentar ya Bang. Kita seranah aja nih, kita sejalur aja kita cerita, jangan lari dari yang lain ya. Iya. Sapurudin ini membangkitkan orang mati. Kalau memang Sapurudin ini membangkitkan orang mati, siapa namanya dan tragedinya di mana? Oh gitu. Betul, Jadi Bang. harus benar-benar ini ya. Harus betul-betul jelas kayak gitu ya. Makanya begini, maafnya Bang ya, maaf ya. Iya. Begitu saya baca Alkitab, Iya. ternyata yang ditulis dalam Alkitab itu semuanya tertulis di situ, sejarah-sejarah dari dalam Nabi, bahkan sampai Nabi yang dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya tertera di situ. Jadi sangat jelas, dan sangat sempurna sekali situ Bang. Oh gitu. Makanya Termasuk saya jadi tahu, Bang. termasuk disebutkan nggak namanya yang menyunat Yesus? Jadi begini. Kan nama penting Bang. Kalau tidak ada nama kita tidak percaya. Menurut abang nih harus ada nama. Maka muncul pertanyaan, siapa nama orang yang menyunatkan Yesus? Saya bertanya-tanya Bang. Kenapa Yesus disunat? Apa gunanya disunat? Ya, dia tunduk dan taat kepada perintah Tuhannya Bang. Itu wajib bagi Yesus. Kalau tidak ya Yesus termasuk kafir. Maksud saya begini Bang. Iya. Dia tunduk dengan perintahnya, dengan hal sunat. Iya, karena Gunanya dia Bani Israel. apa gitu loh. Satu contoh saya buat ya, satu contoh Bang ya. Maaf nih sebentar Bang ya, saya mau gambarin ya. Satu contoh saya gambarin ya. Iya. Nabi Nuh membuat bahtera yang begitu besar, gunanya, manfaatnya untuk menyelamatkan, manfaatnya untuk menyelamatkan makhluk hidup yang berpasang-pasangan. Satu. Yang kedua, Nabi Musa membelah laut gunanya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir. Iya. Kalau memang Yesus itu disunat selama ketika umur 8 hari, apa gunanya, apa manfaatnya gitu loh yang saya maksud itu. Nah, guna bersunat supaya Yesus bisa masuk ke dalam bait suci, Baitullah. Nggak ada Karena Bang, balik terus Bang, nggak ada Bang. Oh, Yesaya 42 Bang, 52 sorry. Itu tidak bisa. Oh, buka. Saya iya. Yesaya 52. Coba baca nomor satunya, Bang. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Boleh tidak orang yang tidak bersunat kemudian tinggal di Yerusalem? Tidak boleh, Bang. Kenakanlah seperti pakaian nasional. Maksudnya, Yesaya 52 nomor 1 ya. Yesaya 52 nomor 51 nggak ada Bang. Yesaya 52 nomor 1 ada, Bang. Kemudian Anda baca Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Bagaimana Yesus mau jadi imam, menjadi rabi kalau dia tidak disunat? Nah, sedangkan masuk ke kota Yerusalem saja tidak boleh bagi orang yang tidak bersunat. Itu dalil. Jadi kalau Anda bertanya apa tujuan Yesus bersunat, supaya Yesus bisa masuk ke kota Yerusalem, supaya Yesus bisa masuk ke dalam bait suci. Karena bagi orang Yahudi, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci, nggak boleh. Makanya orang Kristen yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk ke situ kecuali ke gereja. Itu Bang jawabannya. Karena haram hukumnya orang Kristen itu masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi, nggak boleh. Karena orang Kristen itu dianggap tamek, najis. Gitu kawan. Silakan. Oke. Iya. Kita simak ya orang-orang Balawi ya seperti kayak Bang Rik,
Bang Bahar Smith, mereka sunat. Iya, sunat karena dia keturunan Abraham. Hatinya penuh dengan kebencian, Bang. Itu beda lagi, saudara. Nanti Bang, sebentar saya kan udah bicara nih, Bang. Iya, silakan. Oke. Saya pun juga sunat, Bang. Tetapi yang saya sunat itu bukan kelamin saya. Yang saya sunatkan itu yaitu hati saya. Lucu, Bang, lucu, Bang, lucu saya nih, bicara, Bang. Sebentar, saya Enggak, bicara. lucu aja kalau Anda mengaku tidak sunat tapi sunat hati. Itu tidak mungkin, mustahil itu, Bang. Itu lucu bagi saya. Bentar, ya. Memang lucu. Saya paham itu, saya paham. Ya. Iya. Tapi gini. Ini kalau Bro Juma menyunatkan hatinya, pasti perkataan, pikiran akan berbeda dibandingkan dengan sunat kelamin. Orang banyak sunat kelamin, tetapi hati pikirannya busuk. Tetapi begitu disunatkan hati pikirannya atau perkataannya, langsung berbeda, Bang. Dia mempunyai hati, pikiran, perkataan yang damai sejahtera, Bang. Nah, makanya saya tidak mau disunat kelamin. Kalau saya sunat kelamin saya, tapi hati, pikiran, perkataan saya busuk, nggak ada manfaatnya. Kelamin saya sunat. Iya. Ya, Bang ya. Nah, Iya. jadi begitu pun juga dengan hal puasa. Saya juga puasa, Bang. Tetapi puasa saya bukan setahun sekali. Puasa saya setiap hari sampai saya peot. Iya. Yang saya puasain yaitu hati, pikiran, dan perkataan saya. Mantap, mantap Tapi abang kita. puasa saya boleh makan, boleh minum. Mantap sekali. Jadi artinya saya puasain hati, pikiran, dan perkataan saya itu menghindari hawa nafsu. Saya belajar untuk menghindari hawa nafsu. Kalau Bang Juma atau Bro Juma mempuasakan hati, pikirannya atau perkataannya pasti akan berbeda dengan puasa yang tidak makan dan tidak minum. Gitu loh. Iya. Jadi makanya kalau masalah sunat dan puasa itu jangan digembor-gemborkan. Satu contoh yang mungkin ya, contoh. Nih saya itu jabarin ya. Ada teman saya, dia pun juga berpuasa. Dia muslim loh. Dia berpuasa. Namun dia berdagang. Ketika dia berdagang makanan, tujuan apa dia berdagang makanan dalam bulan puasa? Tentu dia akan mencari rezeki. Di balik dapat rezeki, dia akan membeli baju lebaran, kue lebaran ketika untuk baju lebaran untuk anak-anaknya, kue lebaran nanti untuk di lebarannya. Tetapi diobrak-abrik loh, Bang. Iya. Berdagang makanan di pada saat bulan puasa di siang hari, di bondar-bandir. Kasihan saya ngeliat teman saya itu. Saya peluk, dia nangis dia. Udah, Bang? Udah, Bang. Oke, lanjut, Bang. Oke, jadi gini, izinkan saya, saudara, berbicara berdasarkan dalil tentang sunat hati. Kalau ada orang tidak bersunat kulub, tapi dia mengaku bersunat hati, itu adalah pendusta, pembohong, orang yang paling licik. Bisa disetarakan dengan setan, kurasa orang kayak gitu. Karena kenapa? Yang disebut sunat hati itu adalah orang yang meninggalkan ketegaran tengkukan terhadap perintah Tuhan. Sunatkanlah hatimu, jangan kau tegar tengkuk. Sunat hati itu jangan sombong. Jangan kau ingkar terhadap perintah Tuhan. Ulangan 10 nomor 16. Sebab itu sunatkanlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Kalau kita melihat di dalam Ulangan 30, Bang, yang disebut sunat hati itu, dengarkan. Ulangan 30 nomor 6. Dan Tuhan Elohim akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga
engkau mengasihi. Saya ulang, sehingga engkau mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Jadi yang disebut sunat hati, Bang, mengasihi Tuhan. Dan yang disebut mengasihi Tuhan, Bang, baca Yosua 22 nomor 5. Orang yang disunat hatinya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, baca Yosua 22 nomor 5. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang menyunatkan hatinya. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang kuperintahkan kepadamu melalui Musa, hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Itu yang disebut sunat hati, Bang. Tunduk dan kemudian patuh terhadap perintahnya. Sunatkan kulubmu, itu perintahnya. Jadi kalau Anda kemudian menerima perintah sunat kulub, Anda tidak sunat kulub, tapi Anda mengatakan saya sunat hati, itu mohon maaf, itu adalah perkataan orang-orang licik atau orang itu tidak berilmu. Orang licik atau orang itu tidak berilmu, tidak paham tentang Bible. Karena yang disebut kasih menurut Bible adalah tunduk, bersedar diri, mengikuti kemudian segala ketetapan yang ditunjukkan, mengikuti perintahnya, terpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Jadi kalau Anda mengatakan Anda sunat hati, halo, sunat hati itu adalah orang yang tunduk kepada perintah-perintah Tuhan, bukan membangkang. Anda tidak sunat kulub, sementara perintahnya sunatkan kulubmu. Kejadian 17 nomor 4, bunuhlah orang yang tidak menyunatkan kulubnya. Kemudian Anda mengatakan, oh no, saya sunat hati. Aduh, sunat hati lebih parah, Bang. Sunat hati itu artinya tunduk, berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan, bukan membangkang. Bukan membangkang. Bagaimana Anda mengatakan Anda sunat hati, sementara hati Anda sombong? Apa yang diperintahkan Tuhan Anda bantah? Apa yang diperintahkan Tuhan Anda ingkari? Apa yang diperintahkan Tuhan Anda belakangi? Itu bukan sunat hati itu. Itu tegar tengkuk. Itu namanya tegar tengkuk. Yang tapi Anda kemudian itu melalui Alkitab, Bang, ya. Lanjut, yes, Bang. Itu betul itu. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Itu baru dikatakan sunat hati, berserah diri. Makanya kami umat Islam itu disebut Muslim. Muslim Bang, itu adalah hamba Tuhan yang berserah diri. Berserah diri itu maksudnya tunduk kepada perintah Tuhan. Dan Yesus mengatakan apa coba? Yohanes 14 nomor 31. Coba Anda baca apa kata Yesus? Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa tunduk, berserah diri untuk taat melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada aku. Dari Alkitab, ya. Iya, karena Anda pengiman kepada Bible, kitabnya Yahudi kan? Kan lucu kalau Anda tidak beriman kepada kitab yang Anda ambil dari agama lain. Kan gitu, Bang. Silakan Anda bantah kitab Anda, silakan. Oke, saya sudah tinggal tentang hal sunat yang menurut Al-Quran. Apa gunanya sunat kelamin menurut Al-Quran? Ketaatan, Bang. Gunanya kemudian di dalam Al-Quran itu adalah supaya kami tidak sombong. Siapa? Al-Quran mengatakan itu. Surah Al-Baqarah ayat 130. Itu Al-Quran saya mengatakan itu, Bang. Orang yang membenci Al-Baqarah ayat 30. Kalau kejidu dengan Bible, lari ke Al-Quran, Bang, ya. Gitu caranya, Bang, ya. Maksud saya Al-Baqarah ayat berapa? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130, Bang. Siapa yang membenci ajaran Ibrahim itu adalah orang bodoh, kata Quran. Berarti orang yang benci ajaran Ibrahim adalah orang bodoh. Orang yang benci sunat, orang bodoh. Kalau saya mengatakan bukan orang bodoh saja. Orang yang mengatakan sunat hati tapi kulubnya aja kagak, itu orang licik. Seperti ular. Itu, saudara. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 130. Aduh, so intelek abang ini. Bible, Bang, yang mencakar-cakar Anda tadi. Harusnya Anda lari ke Bible, jangan ke Al-Quran. Nyiksa diri, Abang.
Di Al-Baqarah itu tidak ada ditulis tentang hal sunat, Bang. Orang berakal itu Bang akan sampai ke sana. Ajaran Ibrahim itu sunat. Alamak, susah kali abang. Itulah makanya yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan di sini. Apa itu, Apa Bang? gunanya? Apa gunanya? Gunanya supaya bisa masuk ke tempat bait suci. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Tadi udah saya bilang, Bang. Maaf nih, Bang ya. Mr. Rijik dan Bang siapa namanya? mereka itu keturunan Mereka sunat, Ibrahim, Bang. Bang. Mereka sunat, Mereka Bang. Tapi keturunan hatinya Ibrahim. busuk, Bang. Hati, Mereka pikiran, keturunan dan Nabi perkataannya Ibrahim. busuk, Bang. Oh, enggak begitu. Jadi Bukan kayak makanya gitu. Tuhan tidak melihat kelaminmu. Kata siapa Tetapi Tuhan tidak melihat kelamin? Tuhan Saudara, melihat hati. hei, saudara, kalau Anda kemudian diperintah untuk bersunat lantas hati Anda menolak, apa yang Tuhan lihat dari Anda? Kan perintah Tuhannya jelas. Perintah Tuhannya jelas, sunatkanlah kulubmu. Itulah perjanjian kekalku kepada engkau keturunanmu secara turun-temurun. Perjanjian kekal Tuhan Anda langgar. Anda mengatakan hati Anda ditengok sama Tuhan. Lah, perjanjian kekal aja Anda batalin. Gimana dong? Berarti Anda membantah Tuhan, Anda mengingkari Tuhan, bahkan Anda melawan Tuhan. Tuhan memerintahkan dibunuh loh orang yang tidak bersunat. Makanya kalau saya imanin ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu melihat kelamin, bukan melihat hati. Lah Allah ya Karim. Bang, sekarang kalau Anda diperintah kemudian bersunat oleh Tuhan, lantas Anda mengatakan, ah tidak, itu tidak penting. Hati Anda itu bagus nggak? Yang ditulis di dalam Alkitab yaitu perjanjian. Kawan Sebentar, kita Bang. ini yang Perjanjian antara sunat, sang coba pencipta dengan sunat hati itu apa? dengan Ibrahim. Kutanya dulu saudara, sunat hati itu apa? Bersihkanlah hatimu, pikiran. Sunat hati, bukan bersihkan hati. Sunat hati itu apa? Jangan Anda mengambil istilah Yahudi tapi Anda goreng pakai istilah gereja. Enggak, Saya tanya, sunat Anda hati goreng. itu adanya di dalam kitabnya Yahudi, kawan. Sunat Ulangan hati itu. Nah, ulangan 30. Ulangan 30 nomor 6. Coba Anda tanya baca. dulu. Saya mau tanya Iya. dulu. Menurut Sunat hati Brojul, itu apa? Apa itu artinya sunat? Bukan makna ya, artinya sunat. Memotong. Sunat memotong. Supaya apa? Ya, supaya tunduk kepada perintah Tuhan. Tidak sombong, tidak angkuh. Dilarang makan babi karena angkuhnya makan babi. Dilarang Kalau di kemudian dalam pelihara Alkitab, kulub karena angkuhnya pelihara kulub. Bro, Abang ini gimana sih? Abang saya ini gimana sih? Abang saya ini nggak usah terlalu bertanya, pandai kali bertanya abang ini. Sekarang saya tanya sama Anda, Ditulis sunat dalam hati itu apa? Alkitab, Sunat hati itu apa, Ditulis Bang? dalam Alkitab yaitu perjanjian antara Sunat hati itu apa dulu? Sunat hati itu apa dulu, Bang? Bersihkanlah hatimu, bersih. Di mana Surat tertulis Al-Fatihah itu? supaya Di bersih. mana tertulis? Di mana tertulis itu bahwa yang dikatakan kemudian sunat hati bersihkan hati? Coba di mana tertulis itu, Bang? Mr. Rijik aja ngomong itu sunat itu supaya bersih. Saudara inilah susah Bang kalau menjadi Kristen. Apakah memang harus kayak gini Makanya kamu diskusinya? tuh harus nyimak, jangan ngikutin perkataan kamu, harus kamu simak. Saya Orang-orang tanya Balawi, berdasarkan Balawi itu Bible, kawan. menurut Islam Menurut orang-orang kitabnya benar. orang Yahudi, ulangan 30 nomor 6, apa yang dimaksud dengan sunat hati? Maksud Coba. saya di sini Bang Brojuma, menurut Muslim yaitu sunat itu adalah bersih-bersih. Ya iya memang. Karena itu perintah Tuhan. Karena itu perintah. Artinya, makanya Karena itu yang perintah. saya tarik tentang hati itu. Sekarang kalau bersihkanlah, sekarang boleh nggak bersih-bersihkanlah dikatakan, hatimu. Abang? Bisa nggak kita diskusi baik-baik, Abangku? Kalau ada orang menolak perintah Tuhan, apakah hatinya bersih? Kutanya dulu, apakah bersih hati orang yang melanggar perintah Tuhan? Ayo, bersih nggak hatinya orang yang melanggar perintah Tuhan? Bersih nggak menurut Anda? Kotor, Paman. Nah, kotor. Cobalah pakai akalnya, jangan licik lah, Bang. Jangan nanti ditertawakan semua. Bukan hakmu. Lah, saya Jangan kan bertanya. Saya Jangan bertanya. berbohong, itu Saya perintah. bertanya. Saya bertanya, ada nggak perintah Tetapi kemudian untuk kalau bersunat? perjanjian, Bro Juma, kalau perjanjian dengan perintah itu berbeda, bro.
Makanya jadi sunat itu bukan kalau perintah. kamu mengikuti perintah. Bang, jadi sunat Yang itu kamu bukan perintah. Oke, saya mute nih Bang. Lanjut Bang. Ya, nggak usah di-mute Bang, lebay kali. Nggak usah kalau ditanya jawab, nggak usah di-mute. Jangan Anda ditanya lain larinya kemana-mana. Sebagaimana Anda bertanya tentang Al-Quran, saya jawab ya, berdasarkan oke. Al-Quran. Sekarang saya Sama tanya si kepada Aki Anda. nih. Nah, itu kan Apa? bicara sendiri. Oke, saya nggak ada Pertanyaan saya, saudara, sunat hati menurut kitabnya Yahudi itu apa? Anda mengatakan bersih-bersih. Anda mengatakan apa tadi itu? Mana dalilnya? Harus ada dalil Bang, karena kita berbicara mengenai kitab. Apalagi ini kitab yang Anda ambil secara tidak sah dari agama Yahudi. Ayo, apa itu sunat hati? Berkata, sabdanya sang pencipta berkata begini Bro Jum. Sunatkanlah hatimu, pikiranmu, dan perkataanmu. Di mana itu tertulis? Kamu kan tahu tentang aduh. Alkitab. Inilah lebih. Ya, Inilah kan? hebatnya. Inilah Makanya hebatnya. kamu makanya saya selama ini saya perhatiin kamu tuh pura-pura hafal, ngerti. Lah, Anda sendiri tahu nggak? Ditanya Kamu dalil. bertanya juga di mana ditulis. Ya, saya tanya sama saudara, karena dalil itu nggak ada. Dalil yang Anda sebutkan tadi itu tak ada di kitabnya Yahudi. Anda dapat Jadi karangan begini, dari mana bro. itu? Jadi Bro, begini, Bro. Bro Jumi, Alamak, saudara Bro saya. Juma, gini Bro Juma ya. Udahlah. Kalau Saya saya nggak mau- imanin ya. Saya tidak mau diskusi dengan orang yang memperbodoh dirinya dan menipu orang lain. Mending Anda turun, istirahat. Anda lelah. Anda nggak paham Bible. Maaf nih, saya kalau berbicara berdasarkan dalil di dalam kitabnya Yahudi yang Anda pakai dan dalam Al-Quran yang saya pakai. Begitu kawan, berdiskusi itu kayak begitu. Karena tujuan kita berdiskusi bukan menang kalah. Diskusi kita itu tujuannya untuk memberikan edukasi. Anda mengatakan saya tidak sunat kulub tapi saya sunat hati. Itu licik namanya, itu bohong itu namanya. Yang disebut sunat hati adalah orang yang tunduk terhadap perintah Tuhan. Masakan Anda mengatakan saya tidak sunat kulub tapi saya sunat hati? Nyambungnya di mana? Yang disebut sunat hati adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhannya sunatkan kulubmu. Kenapa Anda tidak lakukan? Berarti Anda tidak sunat hati. Anda sombong. Anda lebih percaya kepada Paulus. Karena Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan kulubnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu alasannya. Kenapa saya tidak sunat kulub? Harusnya Anda jawab, karena saya diperintah oleh Tuhan saya, Yesus Kristus yang adalah makhluk roh, yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan Nabi Paulus, untuk mengajarkan kepada kami, untuk jangan bersunat. Karena kapan bersunat, kami tidak Yesus Kristus yang datang kepada Paulus tidak berguna bagi kami. Gitu. Sedangkan Yesus yang asli jelas-jelas mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Aku melakukan pekerjaan sunat, Galatia 2 nomor 21-22. Nah, kalau kau percaya, kau juga sunat. Nah, tapi karena Anda tidak percaya kepada Yesus anak Maria, Anda hanya percaya kepada Yesus makhluk roh yang datang kepada Paulus, maka inilah yang terjadi. Anda ngarang bebas, aku tidak sunat kulub tetapi saya sunat hati. Parah. Itu namanya gimpe ulu, lah cipe. Oke, silakan. Dulu Kanda, sahur dulu Kanda. Aku izin santap sahur dulu, Gurunda. Ya, Ustaz. Iya, silakan. Lah cipe ulu. Mau ini berdiskusi tapi tidak memahami materi, tidak kuasai materi. Sorry ye. Sunat hati ada mati ke. Sunat hati itu orang yang tidak sombong, ikhlas menerima perintah. Orang yang sunat hati itu itulah muslim. Apa yang diperintahkan Tuhannya, itu yang dilakukan hatinya. Itu hatinya tunduk melaksanakan perintah. Itu sunat hati. Maka orang yang sunat hati sama dengan muslim. Orang yang angku
sombong, tegar tengkuk, itulah orang kafir yang ingkar terhadap perintah Tuhan. Itu tidak zatati namanya, itu kafir, kufur, tegar tengkuk. Begitu saudara Bram. Ayolah, diskusi kita itu harus memberikan nilai positif. Jangan kayak gitu, malu-maluin saudara kita Kristen. Diminta dalil, "Wah, kamu kan sudah paham dalil lah." Caranya licik kali. Lacipe ulu. Lacipe ulu, lacipe. Lacuka ulu, la gempung. La pekda. Gimpe la gimpe. Toka. La pekda. La marupa. Kabel lampet. Aduh, Bang Bram. Silakan teman-teman Kristen. Bisa naik satu dua orang. Cipe itu kepalanya ini retak. Kalau gimpe itu kepalanya gepeng. Kalau cila kepalanya mengkilap. Kalau peda itu kepalanya ini apa, yang anak-anak SMA itu yang biasa dicukur sama guru gara-gara gondrong rambutnya. Toka. Bahasa sini apa ya? Apa ya kawan, kalau kita digondolin sama guru karena rambut panjang itu apa namanya? Gigi kelelawar. Bukan cepat, bukan. Pia. Di gigi kelelawar. Apa itu? Cola. Cola itu bukan, itu cola itu kari. Aduh. Petal-petal. Apa petal-petal? Lempak. Pokoknya gepeng, la cila.